Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah dari Sungai Banyukala. Sungai ini meminta tumbal. Mereka yang tenggelam dan hanya terbawa arus biasanya tidak ditemukan. Dan ini menjadi bagian dari misteri serta kengerian yang terjadi jika air sudah mulai hangat. Yang akan dikenal sebagai Banyukala karena dulunya sungai ini menjadi pusat bagi tempat bersembunyi atau siluman. Para siluman di sini benar-benar memberikan cerita akan kesalahan yang diperbuat manusia. Untuk menghilangkan itu, salah satu orang melakukan tebusan dengan cara yang begitu ekstrim. Tepat satu suro, juru kunci sungai ini, yakni Mbah Anom, selalu fokus sendirian untuk menghindari adanya tulah yang terjadi di setiap tahunnya. Gunanya adalah menghilangkan dosa-dosa manusia yang tercipta kepada Allah. Namun yang terjadi tidak pada sore hari ini. Tepat mendekati satu suro, Mbah Anom berlari dari rumahnya untuk meminta para warga agar mentas atau naik dari air. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi, bak sebuah tebusan yang harus dibayar. Dosa-dosa yang mengalir di sungai tersebut menyatu dengan dinginnya tubuh. "Mentas, Gage, mentas!" Teriakan Mbah Anom itu membuat kaget para warga yang berada di sungai. Sebagian ada yang mengikuti saran dan perintah dari Mbah Anom. Sebagiannya lagi tidak. Para pemancing masih sibuk mencari ikan-ikannya. Banyak anak-anak kecil yang sudah naik. Banyak anak-anak kecil yang sudah mulai naik. Banyak anak-anak kecil yang sudah naik dari sungai yang mulai berantakan. Para pencari pasir merasa jika baginya itu sesuatu yang lewat, namun hanya sedikit. Firasat ini membuat mereka naik ke daratan. Wario, salah satu orang sudah hafal gerakan. Wario adalah salah satu pemancing lama di Banyukala. Dia sudah hafal gerakan yang dilakukan Mbah Anom. Jika Mbah Anom sudah berteriak marah dan menyuruh orang-orang untuk naik dari sungai, itu menandakan akan ada sesuatu datang, bersama dengan hangatnya air sungai. Wario meminta kepada anaknya Solikin untuk naik dari sungai. "Kin, ayo balik. Banyune wis anget. Awas ketinggalan." Perintah Wario pun dituruti oleh Solikin. Solikin mulai menuju ke daratan sambil membawa pelampungnya. Saat tiba di dekat bebatuan yang ada di daratan, Solikin melepas pelampungnya. Perlahan, pelampung itu hanyut di bawah arus. Solikin yang sudah siap memakai seluruh pakaiannya, tiba-tiba teringat oleh pelampungnya. Wario yang sudah jalan terlebih dahulu. Dia pikir Solikin sudah berada di belakangnya. Akan tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang masuk ke dalam air, bersamaan dengan Solikin yang kembali melompat ke sungai. Wario langsung menengok ke belakang. Dia melihat sang anak sudah berada di sungai untuk menggapai pelampung miliknya. Mbah Anom melihat dari kejauhan. Matanya memandang sesosok hitam dari sungai sedang berjalan menuju ke arah Solikin. Mentas, ojo dikepuk." Wario melepaskan pancing dan ember caping berisi ikan batu. Hasil-hasilnya betapa menyenangkan. Wario berlari sambil melepas bajunya sambil melompat. Solikin sudah berhasil menghapai pelampungnya. Wario terus berenang untuk mengejar. Dua kaki Solikin yang masih berada di air tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuhnya. Solikin langsung melepaskan tangannya. Dia mengulurkan tangannya sambil berharap jika Wario akan bisa menarik tangannya. Teriak Solikin. Kaki Solikin terikat sesuatu. Bentuknya panjang dan merambat hingga mengikat kedua kakinya menjadi satu. Tangan Solikin sesegera mungkin menggapai pelampung tersebut. Dia berharap
berharap pelampung itu akan menjadi penyelamatnya. Wario berusaha keras untuk menyelamatkan anaknya itu. Namun sayang, sesuatu yang berada di bawah sungai itu lebih dulu menarik tubuh Solikin ke bawah dasar sungai, lalu lenyap dan menghilang tanpa bekas. Hilangnya Solikin membuat para warga menyisir seluruh sungai hingga larut malam. Solikin tidak juga diketemukan. Sudah berbagai cara dilakukan, hingga memanggil aparat untuk mendapatkan jenazahnya. Namun, sampai di hari ketiga pencarian, tubuh Solikin tidak juga tampak wujudnya. Solikin dinyatakan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, Bahana melarang warga untuk mendekati sungai. Bukan tanpa alasan, dia memberikan larangan hingga menciptakan ketegangan antar warga. Hanya saja sudah bertahun-tahun sungai yang ia jaga kini kembali berulah untuk mencari tumbal. Semenjak 7 hari menjalani tanpa menemukan sang anak dan siapa pelaku di balik Wario menyatakan dia bertanya perihal mengapa sang anak tidak mau ditemukan. Bahana melanjutkan. Dia juga menerima berbagai pertanyaan yang dilayangkan oleh warga kepadanya. Walau bagaimanapun juga, Bahana tahu apa yang sedang dirasakan oleh Wario sebagai seorang ayah. Bah, kenapa anak tidak bisa ditemukan? Lalu siapa yang narik ke bawah sungai itu, Bah? Penunggu sungai? Atau ada orang yang sengaja mencari tumbal? Tanya Wario. Sudah belasan tahun saya menjaga, menuruti, dan mentaati perintah yang diberikan oleh penunggu sungai ini. Namun, saya tidak menyangka ada sesuatu yang sengaja mengusiknya. Jelas saja, bagi Bahana, sesuatu yang mengusiknya adalah perbuatan manusia yang sengaja menjadikan penunggu sungai tersebut menuruti apapun keinginannya. Dia menjadikan penunggu yang sudah lama tidak bermunculan lagi di sungai itu sekarang menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan. Jadi, siluman banyu itu dikendalikan oleh manusia, Mbah? Tanya Wario lagi. Aku rasa seperti itu. Belum pernah aku melihat sungai berubah warnanya menjadi hitam. Jawab Bahana. Maksudnya, Mbah, saat Solikin akan ditarik, warna sungainya berubah menjadi hitam, begitu? Iya, berarti pelakunya sengaja sudah menggunakan sungai ini sebagai sungai tumbal. Saat mereka sedang berdiskusi terkait dengan Solikin, terdengar suara teriakan akan menjadi seorang anak sungai di masih teman dari Solikin menghilang secara sengaja saat tentang berada di sungai untuk mencari duyung atau kepiting sungai. Padahal Bahana sudah mengingatkan kepada para warga untuk tidak menyentuh sungai Banyu Kolong sejak hari menghilangnya Solikin. Tetapi korban berdatangan lagi. Hanya dalam waktu 7 hari semenjak hilangnya Solikin, sudah 2 korban berhilang di sungai yang sama. Bahana tetap ditunjuk untuk menjadi satu-satunya warga yang bisa menyelesaikan kasus ini. Bukan tanpa alasan. Mengapa dirinya bisa ditunjuk? Selain karena dia adalah satu-satunya juru kunci di Sungai Banyukala sejak pendekaan itu. Selama belasan tahun, para penghuni Sungai Banyukala tidak lagi mencari mangsanya. Sama seperti Solikin, Badru dicari oleh banyak orang yang terpaksa turun ke sungai. Beberapa aparat dan orang-orang khusus di bidangnya mencari Badru. Selama 2 hari proses pencarian, Badru juga tidak ditemukan. Mereka semua kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sungai Banyukala? Hari ketiga sejak menghilangnya Badru, Bahana masih memandangi sungai yang indah dan cantik itu dari kejauhan, tepat di malam hari. Terang bulan yang cahayanya membias di bibir sungai. Terbayang akan ramainya suara riuh anak kecil yang sedang mandi di sana. Belum lagi para pemancing dan pencari pasir. Sudah hampir 10 hari sejak kejadian pertama menimpa Solikin, tak ada lagi kegiatan dan aktivitas lainnya di Sungai Banyukala. Walau bagaimanapun juga, dia memastikan tugasnya untuk menjadi pemimpin, merupakan bagian dari janji dan keberanian untuk menjaga para warga dari keselamatan. Bahana mengatakan dia kemudian memandang siap di sini. Apakah ada sosok penjaga itu? Atau dia benar-benar masih redup di balik gelapnya malam? Bahana sesekali memeriksa dan menjeli.
Matanya berkarat, dengus nafasnya semakin berat. Dia tahu ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Pada maksudnya dua bocah sekaligus dalam waktu yang berbeda. Dari kejauhan, Mbah Anom melihat ada secercah cahaya lentera berjalan di dunia luar. Sudah dipastikan itu adalah manusia. Mbah Anom mengambil posisi untuk bersembunyi. Dia penasaran siapa orang itu dan apa kepentingannya untuk mendatangi sungai Banyukala di malam hari. Bukankah seluruh warga sudah dilarang untuk mendekati sungai? Pria pembawa lentera itu kemudian berjalan di mana Solikin menghilang selamanya. Tampak jelas bahwa pria itu adalah orang yang sangat mencurigakan. Walau tidak begitu jelas, tampang dan gelagatnya bukan berasal dari desa tempat Mbah Anom berada. Tangan pria misterius itu memainkan air. Setelah itu, dia juga berjalan ke tempat di mana Badru menghilang. Sama seperti sebelumnya, tangannya juga memainkan air di tempat Badru menghilang. Namun anehnya, jika dia juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda, itu artinya akan ada satu tumbal lagi yang akan terjadi di hari berikutnya. Letaknya tepat di dekat beberapa warga mencari pasir. Selepas itu, langkah kakinya berjalan pergi meninggalkan sungai. Dia berjalan dalam beberapa selamat yang berpisah. Esok harinya, Mbah Anom bangun pagi. Dia seakan tahu akan ada tumbal lagi. Mbah Anom melihat ada beberapa pencari pasir yang sudah menyesatkan di tempat. Sama seperti larangan sebelumnya, Mbah Anom berteriak-teriak dari kejauhan. Bentas, bentas kembali jadi. Beberapa orang yang sedang mencari pasir yang mendengar teriakan Mbah Anom langsung buru-buru naik dari sungai. Sambil membawa keris, Mbah Anom langsung turun ke air untuk menyelamatkan beberapa pencari pasir yang berusaha naik dari sungai. Dari kejauhan, arus ombak sungai terlihat berbeda. Gelombangnya mengarah kepada para pencari pasir. Namun, begitu Mbah Anom berhasil menyelamatkan para pencari pasir, sungai seakan kembali tenang. Aneh, tapi begitulah kira-kira yang terjadi. Penumbalan akhirnya dikendalikan oleh Mbah Anom. Malam hari, Mbah Anom kembali ke sungai. Kali ini tidak untuk menemui pelaku, tetapi Mbah Anom ingin melakukan ritual kungkum guna menenangkan penunggu sungai Banyukala dan mencegah terjadinya penumbalan lainnya. Mbah Anom terduduk di aliran sungai yang dangkal. Dinginnya air, tenangnya gelombang, serta riuhnya suara air yang menjadi teman ritualnya. Perlahan, suasana berubah menjadi lebih agresif. Air yang semula dingin menjadi hangat. Aliran gelombang lebih kencang. Suara liur air bercampur dengan suara aneh makhluk lain bak sedang berkumpul di sekitar tempat Mbah Anom melakukan ritual. Kedua mata Mbah Anom memang terpejam. Tapi sejatinya tentang siapa-siapa saja yang mereka, para penunggu sungai Banyukala, diundang hadir keseluruhan untuk menghadap Mbah Anom. Ini adalah bentuk dari keputusan besar yang dilakukan demi melindungi para warga. Ada hal yang harus ditebus untuk mendapatkan kenyamanan dari dosa-dosa yang telah dilakukan dari sosok yang hadir. Mbah Anom tidak melihat satu sosok. Sosok itu bernama Oyot Ireng, sosok siluman asal hitam yang bisa menghukum warga untuk dijadikan tumbal. Rupanya sosok Oyot Ireng sudah dikendalikan oleh orang lain. Mau tidak mau, Mbah Anom segera melakukan tindakan untuk menebus dosanya sendiri. Dia menyerahkan seluruh kemampuannya, baik pikiran atau bahkan untuk menghentikan sosok tersebut. Bukan hanya sosok tersebut yang dijadikan permasalahan utamanya, melainkan pelaku yang menggerakkan serta mengendalikannya untuk kepentingannya sendiri. Karenanya, Mbah Anom kemudian menaruh kerisnya di tempat tepat di tengah sungai. Lalu terbuatlah sebuah lubang kecil yang menyerap keberadaan sosok Oyot Ireng tersebut. Perlahan gelombang besar menyeret sosok Oyot Ireng itu dan terhisap ke dalam keris tersebut. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan keadaan sungai yang menjadi kotor dan berbau. Akibat dari penumbalan tersebut, sungai Banyukala tak sebersih dulu. Di sisi lain, pelaku penumbalan ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mulut menganga lebar dan tubuhnya yang kurus kering kerontang, seperti terhisap seluruh saripati kehidupannya yang ditemukan di rumahnya sendiri.
fakta tambahan mengenai kematian pelaku tebus musuhmu dewe soal orang sumber kepala perlahan tidak menulis dan bantuan warga untuk digunakan upaya dan bahaya mengatasi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri dengan menjadikan teknologi sebagai alat